Selamat pagi Bapak Ibu, kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi ini saya ingin kita belajar tentang integritas. Hari Jumat yang lalu di dalam PA wilayah kita juga sudah belajar tentang integritas. Saya ingin melanjutkan pembelajaran kita tentang integritas sebagai sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita beriman. Di dalam Alkitab kita menemukan banyak kisah tentang integritas. Orang-orang yang berhasil hidup di dalam integritasnya, bahkan juga orang-orang yang gagal di dalam integritas. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan berintegritas, orang mengukur integritasnya berdasarkan probabilitas atau tingkat kemungkinan tindakannya diketahui orang lain atau tidak. Seharusnya integritas kehidupan kita yang utuh, kehidupan kita yang jujur di hadapan Tuhan itu letaknya didasarkan pada relasi kita dengan Tuhan. Bukan diletakkan pada probabilitas atau nilai kemungkinan dari tindakan kita itu diketahui orang atau tidak. Tuhan yang Maha Tahu, Tuhan yang tidak pernah tidur dalam hidup kita, itu seharusnya menjadi dasar dari integritas kita. Kita bisa melihat bagaimana seorang yang berhasil di dalam Alkitab hidup di dalam integritas mereka. Kita bisa belajar dari kisah Yusuf pertama, seorang yang berhasil di dalam integritasnya, di dalam ketaatannya kepada Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat ketika Yusuf digoda oleh istri Potifar, itu bukan hanya digoda sekali. Itu digoda berhari-hari oleh istri Potifar. Dan probabilitas nilai kemungkinan tindakan itu diketahui oleh orang lain sangat kecil. Yusuf bisa saja menyetujui perselingkuhan itu, menyetujui persinahan itu terjadi. Dengan probabilitas tindakannya diketahui orang lain itu sangat kecil. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak melakukannya dengan sebuah jawaban yang sangat jelas. Dikatakan di dalam kisah kitab Kejadian itu, dikatakan oleh Yusuf ketika istri Potifar terus membawa Yusuf untuk jatuh di dalam persinahan, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jawaban Yusuf menjadi jawaban yang penting. Bagaimana integritas itu tidak diletakkan pada probabilitas tindakannya diketahui orang lain atau tidak. Tetapi integritasnya diletakkan pada kasihnya dan ketaatannya kepada Allah yang Maha Tahu. Kisah yang lain di dalam Alkitab, kisah yang menggambarkan seseorang yang jatuh, gagal di dalam berintegritas, adalah Daud. Kita mengenal kisah Daud dan Batseba. Daud adalah seorang raja, dia punya kekuasaan, dia punya cara secara politik untuk menyembunyikan semua persinahannya dengan rapi. Bahkan dia bisa melakukan segala sesuatu sebagai seorang raja. Tetapi apa yang terjadi dengan Daud? Karena dosa persinahannya dengan Batseba. Daud merasa bahwa sebagai raja dia bisa menutup semua itu, dia bisa berpolitik terhadap segala sesuatu, bahkan di dalam politik yang kejam, tetapi dia tidak bisa menutupi semua itu di hadapan Tuhan. Sebagai seorang raja, Daud mungkin merasa aman, tetapi tidak pernah dia aman di hadapan Tuhan. Ketika Daud membungkus semua persinahan itu dengan sangat rapi, Tuhan tetap membongkar apa yang menjadi dosa Daud di dalam persinahannya dengan Batseba. Daud merasa aman, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang bisa aman ketika kita tinggal di dalam dosa, ketika kita tidak hidup di dalam integritas. Tuhan mengutus Nathan, seorang yang biasa saja, seorang yang diutus menjadi
orang untuk mengatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Seorang yang di dalam kisah sebelumnya tidak banyak dibicarakan, tetapi tiba-tiba dihadirkan oleh Tuhan, seorang bernama Nathan, dan Nathan berkata kepada Daud, seorang raja yang menyembunyikan persinahannya dengan sangat rapi. Seorang bernama Nathan menunjuk kepada Daud dan berkata, "Engkaulah orangnya. You are the man." Sesuatu yang luar biasa. Ketika Tuhan membongkar apa yang disembunyikan oleh Daud, Daud jauh lebih merasakan betapa sakitnya, betapa mengerikan ketika Tuhan membuka semua itu dan menyadarkan Daud akan dosa yang ditutupi selama ini. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, integritas menjadi sesuatu yang penting. Karena integritas menjadi pijakan kita untuk bertumbuh. Tidak ada pertumbuhan tanpa integritas di dalam hidup beriman kita. Pertumbuhan hanya terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya ketika kita mau sungguh-sungguh berintegritas, hidup sebagai orang yang utuh di hadapan Tuhan. Apa yang ada di dalam sama dengan apa yang ada di luar. Kehidupan kita menjadi utuh di hadapan Tuhan. Di sanalah kita akan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat apa yang ditulis kitab Amsal pasal 10 ayat 9. Dan itulah yang menjadi ayat perenungan kita di dalam hari ini ketika kita bicara tentang integritas. Amsal 10 ayat 9 berkata, "Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa yang berliku-liku jalannya, akan diketahui." Amsal 10 ayat 9 di dalam terjemahan bahasa Inggris, kata bersih kelakuannya itu diterjemahkan dengan kata integrity. Orang yang bersih kelakuannya itu diterjemahkan dengan kata integritas di dalam bahasa Inggris. Orang yang berintegritas, amanlah jalannya. Itulah yang dikatakan di dalam Amsal pasal 10 ayat 9. Perjalanan seorang yang berintegritas itu aman. Dan perjalanan yang aman di dalam integritas itu akan membawa hidup kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita hidup di dalam integritas. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Supaya kita terus bertumbuh. Mari kita bereskan hidup kita ketika kita hidup tidak dengan integritas. Supaya kita boleh ditumbuhkan oleh Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan memberkati, Tuhan menopang kita senantiasa dengan firman-Nya. Amin.